Arnanda Prabaswara. Mending buat tutorial dapat financial aid di Coursera. Oh, ini bukan pertanyaan, tapi mending buat tutorial financial aid. Financial aid itu kalau nggak salah, jadi Coursera ya, kalau misalnya ada dari lu yang nggak tahu Coursera itu apa, Coursera adalah tempat belajar online bahasa Inggris dan tempat belajar online segala bidang lah, tapi biasanya kayaknya kebanyakan belajar tentang apa namanya, SET ya, Science, Engineering, and Technology, ya pokoknya itu, SETI dan informatika mungkin. Astagfirullahaladzim, tarik bro, sorry, kaget gue. Oke. Ini rawan juga ya kabel. Habis gue ini kalau nggak pakai speaker ini suaranya jelek, mending kayak gini kan suaranya bagus. Soalnya gue nggak bawa mic, gue nggak bawa clip on, jadi clip on gue kan masih di Jakarta, masih di kosan Jakarta maksudnya. Jadi udah gue pakai alat seadanya aja, penting kita bikin konten. Mending buat tutorial. Gue sih selama ini nggak pakai financial aid, dan kebanyakan Coursera yang gue pakai nggak memerlukan financial aid. Biasanya financial aid itu muncul ketika si Coursera itu nggak ngasih audit ke si kursusnya. Dan biasanya muncul lu mau bayar full $49 atau mau pakai financial aid. Kayaknya itu bantuan finansial sih, gue nggak tahu. Cuma ya namanya bantuan tuh pasti ada pengurusan administrasinya, dan gue pengen nggak suka ngurus administrasi, ribet. Jadi gue nggak pernah pakai. Jadi kalau misalnya lu mau buat tutorial, monggo, nanti lu tag gue aja, nanti mungkin gue share di story. Ini ada yang buat tutorial financial aid. Jangan semuanya tuh dikasih ke orang kayak gue yang pengen bikin konten kayak gitu, yang nyari konten. Ya lu kalau misalnya punya ide dan gue nggak menyanggupi, lu bikin sendiri lah kayak gitu. Oke, next dari Bella Nursyah Putri. Oke, Bella, bagaimana cara biar bisa betah baca buku lama-lama? Karena aku orangnya nggak suka baca buku, lebih suka nonton yang kali ini ya. Apa non fiksi? Kayaknya nonton. Oke, bentar gue minum dulu. Rambut gue lepek banget ya. Bagaimana cara biar bisa betah baca buku lama-lama? Karena aku orangnya nggak suka baca buku. Oke. Ini adalah kasus yang hampir semua orang di Indonesia merasakannya. Karena kita dari kecil nggak dibiasain baca, sehingga minat baca kita tidak tumbuh dan tidak sebesar minat baca orang luar misalnya. Biasanya orang yang suka baca adalah orang yang dari kecilnya dibiasain dikasih buku, atau dibiasain membaca, atau dibacakan oleh orang tuanya. Karena ya mungkin beberapa orang terlahir dengan bakat membaca yang baik. Cuma menurut gue ya lebih banyak yang harus dikasih stimulus, dan kita sebagian besar masyarakat Indonesia dari kecil tidak dibiasakan untuk membaca, sehingga minatnya rendah. Walaupun demikian, mungkin belakangan ini minat baca orang Indonesia udah lumayan tinggi, walaupun masih sekedar membaca, belum bisa mengambil kesimpulan atau inti dari bacaan yang dia baca. Oke, kembali ke nggak suka baca buku. Oke, ini fine. Dan gimana cara betah baca buku lama-lama? Oke. Udah gue kok. Gue minum selalu bersendawa dah. Oke. Sebelumnya ada beberapa faktor yang bikin orang nggak suka baca buku. Oke, ada beberapa faktor yang bikin orang nggak suka baca buku. Pertama, nggak suka topiknya. Kebanyakan orang
misalnya suka baca buku yang dia suka. Gini, gue asumsikan lu udah ada niat baca buku. Udah ada niat baca buku. Karena kalau lu nggak ada niat, ya percuma. Lu nggak bakal baca buku. Kalau niat aja nggak ada, gimana mau baca buku? Nah, jadi asumsikan lu punya niat membaca buku, tapi lu masih nggak bisa betah lama-lama baca buku. Jadi beberapa faktor yang bikin lu nggak betah adalah tadi, lu nggak suka topik dari buku tersebut. Kenapa? Karena emang tidak dapat dipungkiri bahwa topik yang seru menurut kita atau di buku atau gini, banyak banget topik yang diberikan atau jenis buku atau jenis bahasan yang diberikan dalam suatu buku. Seandainya pun topik gimana ya gue ngomongnya? Pokoknya gini, intinya adalah ketika lu gak suka topiknya, lu gak bakal baca buku itu. Tapi ketika lu suka topiknya, lu bakal baca buku itu. Jadi contoh adik gue suka banget baca novel. Gila, gue kalah. Dia mungkin udah bisa seminggu bisa 10 buku kali habis. Novel. Suatu hari gue kasih buku, gue tawarin buku self development, buku biografi sama buku self development, yaitu 2. Gue kasih, dan dia baca dikit, nggak seru nih, buang. Padahal dia suka banget baca buku. Gue lihat seminggu bisa habis 10 buku, bro. Novel tapi kenapa dia pas gue kasih, kan sama-sama buku, sama-sama tulisan, isinya huruf, bukan isinya batu keluar batu gitu. Lu baca buku keluar batu kan nggak mungkin. Sama-sama huruf, sama-sama nggak ada dikit gambarnya. Kalau novel yang beneran novel tulisan kan nggak ada gambarnya. Tapi kenapa dia nggak suka? Karena emang dia nggak suka baca topiknya berat. Mungkin menurut dia novel itu topiknya ringan. Karena gue jujur, gue suka baca novel Firsa Besari kayak gitu. Ya itu nggak berat-berat amat. Itu kan kisah cerita orang, kisah cinta mereka kan itu nggak lu nggak perlu mikir. Beda sama self development, lu perlu mikir keras, ini apa maksudnya, terus ini gimana cara gue terapinnya, apa hubungannya sama hidup, apa hubungannya sama kehidupan gue. Itu kan novel kan enggak. Nah, dari situ bisa jadi faktor yang bikin lu nggak betah lama-lama baca buku, karena topiknya berat atau topiknya lu nggak suka, kayak gitu. Kedua, belum ada motivasi atau belum ada motivasi yang kuat untuk membaca. Gue sama kayak lu, gue nggak suka baca. Tapi kenapa gue akhirnya suka membaca? Dulu awalnya adalah gue punya motivasi, gue pengen bisa kayak orang-orang. Udah itu aja. Gue pengen bisa kayak orang-orang yang kalau ngomong tuh bagus banget bahasanya, bahasa buku banget lah, bahasa Indonesia benar, dapat dia mengerti, jelas, dan berbobot kayak gitu, tulisannya, pemikirannya, atau ketika dia ngomong. Dan itu gue punya motivasi, gue pengen kayak orang. Udah itu aja. Gue nggak pengen pinter. Maksudnya waktu gue baca buku tuh gue nggak pengen, gila gue baca buku jadi pinter. Enggak, gue pengen, yang penting gue bisa kayak orang, terus kan keren. Menurut gue orang yang bisa kayak berpendapat based on buku gitu, based on yang ada di buku, wah itu keren banget sih, keren banget. Menurut gue tuh keren banget.
Nggak ada orang yang lebih keren dari orang yang bisa berpendapat, berargumen dengan data-data atau dengan hasil pemikiran, hasil kombinasi beberapa ilmu dari berbagai buku. Wah, itu keren banget sih. Sumpah keren banget itu orang. Gue punya satu role model. Ya, role model nggak usah jauh-jauh, cutting lu aja jadiin role model. Namanya, lu pasti kenal, Mas Aji. Mas Aji Wari Pamungkas tuh, Mas Wari Aji Pamungkas ya, sorry, Mas Wari Aji Pamungkas tuh orang yang, wah gila, baca bukunya gokil. Dia kalau story tulisan-tulisannya, gila, buku banget bos, gila keren banget bos. Nggak kayak gue kalau bahasa tuh ya, aduh, bahasa sehari-hari bos ya, elah nggak ada botnya. Wow, ya pertanyaan dia atau istilahnya kalau dia nulis story atau nge-tweet kayak gitu, gokil, keren, gila gokil. Dia kalau bikin buku, gue beli bukunya. Pengen tahu gue hasil otaknya dia ditumpahkan ke dalam tulisan tuh gimana, gokil. Ketiga belum, oke, lanjut. Ketiga yang bisa, kenapa kita bisa nggak betah itu karena lu belum ada tujuan yang jelas ketika membaca. Dalam artian gini, jadi gue dulu nggak suka baca, terus gue punya motivasi untuk menjadi menjadi orang atau menjadi role model yang gue pengen, atau biar gue kelihatan kayak orang. Gue pengen jadi kayak orang yang jago baca buku atau yang bisa mengeluarkan kata-kata bagus karena dia sering baca buku, pembedahan atau kosakata-katanya banyak. Gue pengen bisa itu motivasi pertama gue baca buku. Akhirnya setelah lama baca buku, ternyata motivasi yang kayak gitu udah mulai bergeser menjadi motivasi gimana caranya gue punya pola pikir yang bagus, yang benar, yang berwawasan luas. Gimana caranya gue punya otak yang berwawasan luas, dan itu adalah dengan cara membaca. Tujuan gue jelas. Sekarang tujuan gue udah nggak ngikutin orang lagi. Gue udah nggak gue udah nggak di fase gue ngikutin role model atau gue pengen jadi orang yang kayak gimana, jadi orang keren kayak gitu yang bisa baca buku. Enggak, tapi sekarang gue udah punya tujuan jelas bahwa gue membaca buku ini untuk memperbaiki otak gue yang mungkin tadinya bego, nggak ada isinya, jadi lebih berisi, jadi lebih bijaksana kalau gue ngambil keputusan, dan menjadi lebih argumentatif ketika gue diajak debat atau ketika gue diajak berdiskusi tentang suatu hal. Gue bisa membagikan pemikiran-pemikiran yang merupakan hasil dari baca buku yang diolah di otak gue menjadi sebuah kesimpulan, menjadi sebuah wawasan. Jadi tahapnya tuh ada 3. Lu suka topiknya dulu, terus udah suka topik tuh nggak serta-merta lu bakal lama-lama baca buku. Bisa aja lu lama-lama baca buku, tapi nggak serta-merta bisa lama baca buku. Suka topiknya tapi ya tetap aja kalau masih nggak punya motivasi yang kuat, makanya bikin motivasi ya yang simpel-simpel aja. Gue pengen jadi kayak dia deh, gue pengen jadi kayak dia, keren banget kalau ngomong tuh kayak dia, kayak baca buku dan lancar banget kayak gitu. Dia kayak ada di depannya tuh kayak ada buku terus dia baca gitu, lancar banget dan keren banget. Lu bikin aja motivasi kayak gitu. Setelah itu lu udah punya motivasi, lu bikin tujuan yang jelas bahwa sekarang gue tahu pentingnya membaca adalah memperbaiki pola pikir, mengisi kepala gue yang kosong menjadi lebih berisi, dan gue bisa lebih survive di dunia yang sangat banyak informasi ini, bisa lebih kritis dan lain sebagainya. Oke, udah ya. Itu. Terus gue punya tips buat lo yang nggak suka baca, dan semoga tips ini bisa membuat lo punya punya rasa untuk membaca lagi, punya rasa untuk punya niat lo sekarang udah dibarengin sama
motivasi, jadi punya motivasi untuk membaca lagi, agar ya gue pengen lu bisa lebih keren lah, bisa lebih berwawasan. Tips pertama adalah lu cari buku yang relatable. Kenapa? Karena buku yang gak relatable itu emang bikin malas dibaca dan capek biasanya. Gue juga sekarang masih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada buku self development gue baca dan ini gak relate banget sama kehidupan gue sekarang, ya gue gak akan baca. Ya gue akan skip, dan mungkin suatu saat gue bakal baca ketika relate. Karena lu tahu bahwa di dunia ini sekarang semuanya itu laku atau itu berjalan sesuai dengan konsep relate gitu. Can relate with your life, relatable with your life. Dan membaca pun kayak gitu. Jadi lu cari buku yang relatable untuk saat ini, untuk gue habis makan mie pedes, terus mie nya naik ke tenggorokan, aduh panas banget. Oke. Jadi cari yang relatable. Contoh, gue untuk bikin tanya jawab ini gue harus baca buku Habit, karena untuk jawab pertanyaan lu, lebih spesifiknya untuk menjawab pertanyaan lu, gue perlu baca buku Habit. Jadi gue jelasin kenapa pentingnya Habit, dan itu relate sama keadaan gue saat ini. Karena keadaan gue saat ini, gue ada pertanyaan lu tentang baca buku, dan gue harus belajar bagaimana menyampaikan ilmu tentang habit dari sebuah buku, dan gue saat ini juga sedang menerapkan habit yang baik untuk masa depan gue selanjutnya. Nah, jadi cari yang relatable. Satu yang relate pasti lu bakal suka, yakin gue. Contoh-contoh yang relatable itu biasanya ditemuin di buku-buku, bukan contoh sih, maksudnya jadi gini, ada tips cara membaca self development. Jadi kalau menurut gue, cara baca self development itu bukan baca urutan bab ke bab, tapi baca yang relate sama keadaan lu sekarang. Jadi kalau misalnya lu lagi pengen ngebangun habit, lu cari buku self development tentang habit, dan lu cari di subbab yang udah ngejelasin tentang how to make your habit gitu, how to make a new habit gitu. Jadi udah langsung loncat ke situ. Kalau misalnya ada yang sesuatu nggak ngerti, baru lu mundur ke bab sebelumnya, atau misalnya kalau ada sesuatu yang pengen kurang jelas, pengen tahu selanjutnya, lu maju langsung ke bab selanjutnya, kayak gitu. Kemudian kedua ya, tadi cari role model. Jadi ya mungkin biasanya itu bisa menambah motivasi. Role model lu ya yang dekat-dekat aja dulu. Misalnya tadi Mas Aji, lu bisa jadi role model. Gue pengen kayak dia, gue pengen ngomong bisa kayak sebagus dia, gue pengen bikin story yang tulisannya sebagus dia, dan yang lain sebagainya. Lo bisa cari, atau artis boleh. Gue juga kagum sama Pandji Pragiwaksono. Menurut gue pola pikirnya bagus, dan itu pasti hasil dari baca buku. Oke. Ketiga, buat goals yang besar di masa depan, yang menunjang karir lu, yang menunjang kehidupan lu selanjutnya. Jadi goalsnya gede nih, jangan kecil. Contoh, gue pengen bikin otak atau pola pikir gue menjadi sebagus mungkin. Lu kalau ngasih yang debat sama gue bisa patahin. Lu ngasih sesuatu hoax kayak gitu, gue bisa tahu ini cacat logikanya di mana. Nah itu, lu bikin goals bisa bikin otak lu itu berisi, bikin pola pikir lu bener, baik, logis, statistik, sistematik, dan yang lain sebagainya. Dan setelah lu netapin goals, lu pengen bikin otak lu menjadi lebih berisi, kemudian lu mulai membaca, especially membaca buku-buku tentang self development, atau tentang buku-buku yang bakal menambah wawasan di otak lu, wawasan apapun kayak gitu. Biografi juga penting tuh. Cara pikir orang-orang sukses juga menurut gua penting. Sejauh ini belum ada orang yang biografi gagal ya. Biasanya orang-orang sukses ada cerita gagalnya gimana gitu, tapi tidak ada buku biografi. Gue belum nemu buku biografi yang
nyeritain orang gagal sampai hidup selesai, sampai hidupnya berakhir gagal terus. Belum ada biasanya akhirnya sukses, tapi ya itu yang kita pelajari, gimana ketika dia gagal bagaimana cara bangkitnya, ketika dia sukses bagaimana cara bertahannya. Ya itu yang paling penting dari buku biografi. Oke. Terakhir ada bikin habit. Nah ini yang gue bilang, gue harus belajar dulu tentang habit sebelum gue ngasih tau ke lu. Oke, singkat, mungkin udah kelamaan satu pertanyaan ini, tapi ya ini gue mencurahkan semua isi pemikiran gue, teori-teori gue, semoga bisa bermanfaat bagi lo. Nah yang terakhir ada habit. Lo bikin habit, gimana sih cara bikin habit? Bikin habit itu ada 3 bro, ada 3 kunci. Satu, yang nge-trigger lu melakukan hal itu. Contoh, kenapa di kosan itu kita tidak pernah produktif? Kenapa? Karena ada kasur. Dan lu tahu kasur itu men-trigger apa? Kasur itu men-trigger untuk tidur. Coba lu pikirin deh. Lu kalau nggak ke kosan pengennya apa? Tidur. Nggak mungkin lu pengen belajar. Tidur. Lu ke kosan pengen mandi, ya kalau kamar mandi dulu dalam ya mungkin pengen mandi, tapi nggak mungkin kalau nggak selain tidur. Gue yakin lu pengen rebahan pasti nyampe kosan. Yakin gue 100% jamin. Nih gue nih 4 tahun kos. Sombong banget. Baru 4 tahun. Gue dong 8 tahun. Gue masih abadi. Enggak. Apalagi ya sesuatu yang nge-trigger lu. Ya, kenapa kosan bikin kita nggak produktif? Karena ada kasur yang men-trigger kita untuk tidur. Kedua adalah rutinitas. Jadi ketika ada sesuatu yang men-trigger kita untuk menciptakan suatu niat atau suatu bayangan di pikiran kita, terus kita melakukannya secara rutin, maka itu akan mulai membentuk habit. Jadi misalnya kosan, kita contoh lagi kosan. Awal-awal misalnya lu nggak pernah ada satu kamar isinya kasur. Jadi misalnya kamar tidur sama kamar belajar lu pisah. Terus kalau misalnya dulunya ya, kalau misalnya mau belajar ya aku ke kamar belajar yang kamarnya khusus belajar, nggak ada kasur kayak gitu. Terus lu mau tidur, lu bakal pindah ke kamar tidur yang ada kasurnya. Nah, ketika lu masuk kosan yang nyatu sama sama kasur, ada kasur yang men-trigger lu untuk tidur, dan lu mengiyakan ajakan itu, mengiyakan trigger itu. Jadi terus akhirnya ya lu tidur. Rebahan dah, minimal rebahan ya, walaupun ujungnya tidur. Minimal rebahan. Dan lu berjalan berulang-ulang setiap hari demi hari. Lu ngeliat kasur lu tidur, ngeliat kasur rebahan, ngeliat kasur tidur rebahan, maka lu bakal muncul habit. Dan yang menambah habit itu menjadi lebih habit atau bahkan menjadi habit gitu. Gimana sih? Menjadi habit adalah ada rewardnya. Nah sekarang tidur, rewardnya apa? Enak bro. Yang tadinya lu males tidur, rasanya enak banget bro. Plong kayak gitu. Sesaat, setelah bangun stres lagi. Saat lu plong banget kayak gitu. Reward. Nah, kalau misalnya lu mau bikin habit untuk membaca buku, maka lu perlu ngisi ketiga hal ini. Satu, trigger. Apa yang bisa membuat lu ter-trigger untuk baca buku? Contoh paling gampang adalah kasih meja belajar lu atau taruh di meja belajar lu tumpukan buku. Udah itu aja. Lu kalau misalnya ngeliat video gue sebelumnya, itu gue masih di kos di Jogja. Lu selalu lihat background gue adalah lemari belajar dengan rak buku. Itu kenapa? Karena gue pengen men-trigger otak gue bahwa kalau gue di sini, gue ada atau kalau gue duduk di meja belajar ini, itu berarti gue mau belajar atau membaca buku.
kayak gitu. Nah setelah misalnya lu udah punya triggernya, kedua adalah rutin. Nah rutin ini lu harus membiasakan, oke, ketika lu duduk di meja belajar dan lu udah punya di otak lu udah punya pemikiran bahwa oke, kalau gua duduk meja belajar ini berarti gue pengen belajar atau pengen baca buku. Nah usahain lu harus melakukan baca buku minimal 1 lembar aja, 1 lembar setiap hari di jam yang lebih baik dispesifikan, misalnya jam 9 malam atau jam 10 sebelum tidur. Lu baca 1 lembar buku setiap hari. Tapi lu duduk di meja belajar yang udah ada tumpukan bukunya setiap hari kayak gitu. Habis itu kasih reward. Ya rewardnya gampang, misalnya habis baca buku lu boleh nonton film 1 atau 2 episode, atau misalnya habis membaca buku lu boleh tidur kayak gitu. Lu lakuin itu setiap hari. Gue nggak tahu sampai berapa lama, tapi ya semakin rutin maka habit lo bakal semakin terbentuk. Jadi untuk pertanyaan ini lumayan sangat panjang sekali, tapi ya udah, yang intinya yang terakhir yang gue tekan adalah kalau lu masih nggak betah baca buku lama-lama, ya lu harus bikin habit bagaimana caranya lu bisa betah baca buku lama-lama. Gue tahu awalnya susah, gue tahu awalnya sangat struggle, tapi ini demi kebaikan lu karena membaca buku tidak ada ruginya. Oke. Ini gue selalu punya suatu yang pengen dicurahkan, tapi gue kasih aja ya. Jadi membaca buku itu, gini deh, gue pengen ngebantah orang, gue nggak suka baca, lebih suka nonton. Oke itu nggak apa-apa, fine, baik. Tapi dengan dunia serba cepat ini, nonton itu bisa memperlambat lo. Kenapa? Karena nonton itu topiknya nggak selengkap di buku, dan misalnya lo mau nyari lagi atau mau dapat kayak mau baik kayak gue lupa ini, lo harus nyari video, lo harus tahu ini menit keberapa, terus kadang-kadang masih kurang dan lo harus nyari video lagi, kelamaan bro. Lo cari di buku, lo tinggal skimming, baca buku lo tinggal cari poin-poinnya, terus lo bakal dapat lebih cepat dan bahkan lebih banyak kayak gitu. Jadi menurut gue, orang yang baca buku sama orang yang nonton mungkin di awal kelihatannya lebih cepat orang yang nonton, karena mungkin yang baca buku emang agak sulit memahami, tapi di belakang nanti di akhir jauh bro, melesat jauh. Nih naiknya ini yang baca buku. Jadi di dunia serba cepat ini, baca buku akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi lu dalam belajar. Oke? Pikirkan baik-baik. Oke, gue kira itu cukup sangat menjawab, gue yakin sangat menjawab. Dan mari kita next ke pertanyaan selanjutnya.